2024. Nah baik, saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan Hulu TV, bahwa dalam kegiatan pada hari ini itu kita ada program dalam rangka Semarak Ramadan 1445 Hijriah dan juga bertepatan dengan 2024 Masehi, yaitu adalah program siraman kolbu, tentunya dalam aktivitas menunggu beduk, dalam aktivitas kita menunggu waktu yang berbuka sembari tentunya azan maghrib. Nah, pendengar, untuk kegiatan kita pada hari ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Suara Lima Luar dan juga di YouTube Rokan Hulu TV dan tentunya di gelombang 104,4 FM Radio Suara Lima Luar, Radio Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Nah, pendengar, pada sesi kali ini itu bersama saya Fadli Rangkuti dan juga bersama Ustadz Firdaus Al-Fasiri SPI. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Sehat. baik, Ustaz. Sehat. Dan juga Ustaz, sebelum tentunya masuk ke materi, kita akan berbincang sebentar, Ustaz, tentang biografi Ustaz. Mungkin mana tahu pendengar atau pemirsa kita di Rokan Hulu TV ingin tahu aktivitas. Dan juga Ustaz, aktivitas sehari-harinya ini apa Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Firdaus Al-Fasiri SPI. Tinggal di Jalan Lingkar, depan Islamic Center, Kasih Pangarayan. Dan kegiatan sehari-hari profesi aslinya adalah guru. 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 Itu di sekolah mana itu? Dulu pernah guru di MAN 1, ya. MAN 1 Kasih Pangarayan, dan juga sekarang mutasi di SMK Negeri 2 Rambah, kilometer 6. Itu spesifiknya Ustaz itu mengajar apa itu Ustaz? Sebenarnya spesifik saya ini aslinya SPI Sarjana Perikanan. 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 Tadi Fadli awalnya ngira tadi sarjana psikologi Ustaz. SPSI. Iya. Cuma karena perikanan ada latar belakang MAN MTS-nya kan, dari situlah kita mencoba untuk dakwah ini sejak tahun 2006 ya, dari Pekanbaru sampai di sini juga. Tapi di sekolah sekarang mengajarnya itu? Mengajarnya dua jurusan, dua profesi. Karena sertifikasi saya dua kan, di perikanannya, SMK perikanannya, dan juga di komputer, di komputernya, IT-nya. Salah itu. Oke, selanjutnya Ustadz. Sebelum masuk ke materi juga Ustadz kan. Kita agak berbincang santai sebentar. Yaitu adalah pertanyaannya dari saya pribadi dulu Ustaz ya. Itu setidaknya bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menyambut bulan Ramadan Ustaz, karena kita tentunya sebagai motivasi juga Ustaz bagi pemirsa kita dan juga pendengar di Radio Suara Lima Luar dalam menyikapi menyambut Ramadan, karena kita kan banyak istilah ini di Rokan Hulu ini melawan puasa ini Ustaz. Untuk menyikapi itu, untuk memperteguh hati kembali melawan puasa. Supaya kita menjadi motivasi untuk puasa kita, insya Allah akan sampai 30 Ramadan Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tentunya dalam menyambut Ramadan dari awal Ramadan kita sambut dengan senang gembira, marhabannya Ramadan. Cuma tipe-tipe manusia yang menyambut itu kan banyak ya. Ada tipe senangnya ya, bergembira dengan datang Ramadan. Ada yang juga ya tidak senang gitu dengan datangnya Ramadan. Dan ada yang cuek saja, senang tidak, dan tidak senang pun tidak. Itu artinya dia datar, tak ada. Berlalu saja gitu Ustaz. Berlalu gitu aja. Jadi insya Allah kita termasuklah orang-orang yang bergembira hendaknya menyambut bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai selesainya Ramadan insya Allah kan. Jadi tentunya apalagi generasi milenial ini yang harus tahu, kita edukasikan tentang ini adalah bukan rutinitas kita ya, setiap tahun, tapi ini adalah perintah Allah, kewajiban. Bagaimana nanti dasar basic dari kaum milenial kita, generasi anak muda kita, bahwa tahu ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban, dan tentunya ada tuntunan dan syariatnya. Semoga yang belum cuek ataupun yang berlalu tadi Ustaz terketuk lah pintu hatinya, sembari menyaksikan pendengar di program kita pada edisi hari ini. Dan juga bertepatan dengan 4 Ramadan, masih awal, masih baru untuk Ramadan, masih belum terlambat tentunya Ustaz ya untuk memperbaiki diri. Nah baik Ustaz, untuk materinya pada sore hari ini itu kita apa judulnya Ustaz?
Judulnya tentunya tentang keutamaan ya, Keutamaan? atau baca Quran ya, Baca Quran. Quran Di bulan suci bulan suci Ramadan. Oke. Artinya Al-Quran gitu ya, tentang Al-Qurannya kita utamakan, nah, gitu dalam bulan suci Ramadan. Nah, Nah, dengar itulah sedikit profil singkat Wirata dan juga tentang materi ataupun yang akan kita saksikan pada hari ini. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa rekan Hulu TV, kepada Ustadz Firdaus Al-Fasiri SPI, tempat dan waktu kami persilahkan. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saharu Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali tentunya rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang keempat Ramadan 1445 Hijriah ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga istiqomah dalam beramaliyah, berubudiyah di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah ini. Insyaallah kita bersama-sama istiqomah melaksanakan ibadah yang Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan karim. Selanjutnya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridha kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kaum muslimin wal muslimat pendengar radio Suara Limaluha Kabupaten Rokan Hulu dan juga pemirsa Rokan Hulu TV, Rahul TV dimanapun berada, tentunya sebagaimana biasa program dari Suara Limaluha ini tentang siraman kolbu ya, dalam semarak Ramadan 1445 Hijriah. Untuk materi saat ini kita ambil pembahasan tentang keutamaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah nama bulan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan, dari Muharram sampai Zulhijjah. Ramadan merupakan bulan yang terpilih, bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan disebut juga Sahrul Quran. Ya. Kenapa disebut Sahrul Quran? Bulannya Al-Quran, karena tepat 17 Ramadan ada namanya Nuzul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Untuk itu tentunya Al-Quran dipandang prioritas dan utama bagi kita umat muslim, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ramadan kita laksanakan siangnya Syamun Ramadan, melaksanakan puasa di siang Ramadan, dan malamnya tentu Qiyamun Ramadan. Ya, lalu siang kita menahan dari rasa lapar, haus, dahaga dari awal subuh terbit fajar sampai tenggelamnya matahari sampai maghrib, beduk maghrib, itu adalah Syamun Ramadan. Sedangkan Qiyamun Ramadan tentunya kita melaksanakan dan mendirikan malam-malam Ramadannya, apakah itu tarawih berjamaah, witir berjamaah, tadarus bersama, tahsinkah namanya, sampai nanti sholat tahajudnya, sholat hajatnya, dan amal-amal lainnya, iktikaf di bulan suci Ramadan. Semuanya itu adalah ruang lingkup atau amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Tentunya semua pendengar dan pemirsa sudah melakukan itu mungkin setiap tahun berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, pendengar radio Suara Limaluha dan juga Rahul TV, pemirsa Rahul TV yang mulia dimanapun berada. Al-Quran
tentunya sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Karena Rasulullah juga mengatakan, bersabda bahwasanya kutinggalkan dua pusaka yang kalau dilakukan, kalau kita pedomani kedua-duanya, tentu kita akan bahagia hidup di dunia ini dan juga di akhirat. Yang mana itu dua pusaka yang tinggalkan Rasulullah? Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan kerajaan yang besar, dan juga harta benda yang banyak, tapi Rasulullah hanya meninggalkan dua pusakanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kaum muslimin dan muslimat. Dan kita tahu semuanya bahwa ayat atau surat dari Al-Quran dari 30 juz, Ya. 114 surah dalam Al-Quran, kita tahu bahwa yang pertama turun itu, ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq 1-5, ya. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, disinilah yang namanya membaca, ya. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu, ya. Apa yang harus kita baca? Karena Al-Quran ini menurut pendapat ulama-ulama kita ada dua versi, dua macam. Ada Al-Quran yang tersurat, ya, tertulis. Inilah kitab Al-Quran yang kita baca sebagai ibadah kita membacanya, ya. Al-Quran yang tertulis, tersurat. Dan ada juga yang tersirat, yang tidak tertulis. Yang mana Al-Quran, ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu. Inilah alam semesta, alam dunia, jagat raya ini. Semuanya itu ada iktibar, merupakan ayat-ayat kekuasaan Allah, bahwa mereka itu ada juga ayat Allah yang tidak tertulis. Pemirsa dan pendengar radio Suara Lima Luhak dimanapun berada, tentunya kalaulah di bulan Ramadan ini Allah telah memberikan kasih sayangnya, dari 11 bulan dulu kita berbuat seenaknya, tapi di bulan Ramadan ini tentu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita untuk menahan segala-segalanya yang dapat membatalkan puasa kita dan juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Salah satunya tentunya kita berikhtiar, beramaliyah, beribadah dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami apa-apa isinya. Inilah suatu ikhtiar dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa Rawal TV dan juga pendengar suara radio Suara Lima Luhak dimanapun berada. Al-Quran menjadi pedoman hidup dan petunjuk bagi kita, dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil, ya. Al-Quran tidak boleh diinjak-injak. Di akhir zaman ini banyak orang yang menginjak Al-Quran. Menginjak Al-Quran bukan artinya kakinya itu di atas Al-Quran. Menginjak-injak Al-Quran artinya melawan dan menyeleweng dari ajaran Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup dia lawan, ya. Dalam Al-Quran Allah perintahkan dia sholat, aqimus sholah, tapi dia tak mau sholat. Dalam Al-Quran perintahnya untuk berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak berpuasa. Sampai-sampai dengan amar ma'ruf nahi munkar pun dan sebagai ayat-ayat perintah Allah dan juga larangan Allah dilawan, maka artinya itu sama dengan menginjak-injak ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diletakkan di kepala kita lagi, tapi diletakkan di bawah kaki kita, maka tunggulah kehancuran, bahwa ayat-ayat Allah ini merupakan kalam ilahi, ya, sebagai ibadah kita membacanya. Satu huruf kita baca, satu kebajikan. Berapa huruf kita baca setiap hari, tentunya inilah menjadi amal soleh kita, bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk, pedoman, dan pembeda dari hak dan yang batil, sehingga kita umat Islam pada umumnya, ya,
dan manusia, ya. Itu Al-Quran tidak membedakan muslim dan manusia, karena di Al-Quran juga memanggil ya ayuhan nas, ya setiap manusia yang masih mengaku dirinya manusia, ya seharusnya dia wajib ikut Al-Quran. Nah, tapi kita batasi kaum musliminnya bahwa Al-Quranlah satu-satunya, dan nanti hadis sebagai pendukungnya, penjabaran di Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita dalam kehidupan ini, bagaimana hidup kita di dunia ini menjadi berhasil, menjadi barokah Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita setiap salat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin hidup mulia, hidup selamat di dunia, dan ingin hidup bahagia juga di akhirat dan jauh dari siksa api neraka. Tentunya dengan baca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Nah, itu untuk sementara. Ya baik, saudara pendengar di gelombang 104,4 FM Radio Suara Limaluha, dan juga pemirsa Rekan TV, dan juga menyaksikan secara langsung di Facebook Suara Limaluha. Itulah sedikit pengantar dari Ustadz Firdaus Al-Fasiri dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, gitu Ustadz. Iya, salah. Sebelum Ustadz tentunya menyambut ataupun melangkah ke materi selanjutnya, mendengar, kita akan break sebentar terlebih dahulu. Dan juga di sini kami akan menampung komentar. Bagi ingin pemirsa Rekan TV bertanya, mungkin boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan sampaikan secara langsung kepada Ustadz Firdaus Al-Fasiri. Dan juga pendengar, kita akan break sebentar dulu. Itu tetaplah bersama kami di 104,4 FM Radio Suara Limaluha. Ya baik pendengar, Radio Suara Limaluha 104,4 FM. Juga pemirsa di Rekan TV dan di Facebook Suara Limaluha. Anda masih bersama kami dalam program Siraman Kolbu, tentunya aktivitas kita dalam menunggu beduk untuk puasa pada hari ini masih bersama saya tentunya Fatih Rangkuti dan juga Ustadz Firdaus Al-Fasiri SPI. Terima kasih kami ucapkan mendengar masih setia bersama kami di gelombang yang sama. Dan juga untuk materi hari ini, yaitu bagi pendengar yang mungkin terlambat masuk, adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus sebagian, dan juga sekarang akan disampaikan sisanya. Itu pendengar dan juga pemirsa Rekan TV, tempat dan waktu kami persilakan kepada Ustadz Firdaus Al-Fasiri. Kembali kita lanjutkan materi berikutnya, ya. Masih tema pembahasan tentang keutamaan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Memang dalam 11 bulan sebelum bulan Ramadan, kita mungkin turun tingkat keimanan seseorang muslim tersebut, ya, karena manusia ini umumnya, orang Islam ini, kita keimanan kita itu tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Jadi ada kalanya iman kita itu naik, ya, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga keimanan kita itu down, turun, sehingga bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya stabil. Nah, tapi inilah yang namanya manusia yang Allah ciptakan. Berbeda dengan malaikat. Karena malaikat itu menurut ulama itu bukan makhluk pejuang, karena dia tidak diberi akal, pikiran, dan nafsu, sehingga dia cuma stabil untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Kitalah manusia ini makhluk pejuang, ya, makhluk pejuang yang dimana banyak godaan, ya, keimanan kita banyak godaannya di dunia ini. Kembali tentang baca Al-Quran tadi, sebagaimana Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, merupakan rambu-rambu dalam kehidupan kita, ya. Ibarat kalau di berlalu lintas di jalan raya, rambu-rambunya tentu ada dalam, ya, di perjalanan, ada di jalan raya, ada namanya lampu merah, ya, ada pelangnya, pelang stop dan pelang larangan, ada yang belok kanan, belok kiri. Itu semuanya rambu-rambu di jalan raya. Tapi Al-Quran ini rambu-rambu dalam kehidupan seorang muslim. Tentu rambu-rambu ini kalau tidak kita lihat, tidak kita pahami,
tidak kita baca dan tidak kita amalkan, tentu hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap malam, setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus, yang benar itu? Tentunya jalan yang berpedoman dalam kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan tuntunan agama kita yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalaulah tidak, ya kita ikuti aturan tuntunan agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya hidup kita akan jauh dari agama ini. Hidup kita tentu tidak akan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio suara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu dan juga pemirsa Rohul Televisi dimanapun berada, Al-Quran sekarang sudah menjamur yang namanya rumah Quran, ya. Tahfizul Quran, rumah tahfizul Quran berjamur di mana-mana. Nah, itu intinya Pak, itu adalah kiat-kiat ikhtiar kita bagaimana generasi muda kita, generasi milenial kita, anak cucu kemanakan kita tahu dan paham apa itu Al-Quran. Jadi sejak dini kita ajarkan, karena kalau hanya mengandalkan sekolah di SD saja, ya di SMP saja, TK apalagi, ya tentu tidak cukup. Ya, maka rumah-rumah Quran, ya rumah tahfiz Quran tentunya itu menjadi andalan utama kita untuk mendukung dari bagaimana anak menjadi cinta Al-Quran, menjadi generasi yang Qurani, ya dan Rabbani, sehingga dia tahu apa itu isi kandungan Al-Quran, sehingga dengan adanya Al-Quran di dirinya banyak hafiz-hafiz Al-Quran, sebagaimana contoh di Islamic Center kita itu kan, baik itu SMP tahfiznya, ada MA tahfiznya, semua itu otaknya, pikirannya sudah ada Al-Qurannya, ya bisa mengalahkan Al-Quran digital. Kalau Allah mau, ya otak manusia itu bisa lebih kuat daripada sistem digital Al-Quran yang ada di teknologi ini. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan dari Al-Quran, anak yang hafal hafiz Al-Quran nanti bisa membantu orang tuanya, ya di akhirat. Artinya apa? Akan diberi mahkota seorang ayah bunda jika anaknya itu adalah penghafal Al-Quran. Semoga termotivasi orang tua kaum muslim muslimat yang ada anaknya sedari dini mau mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga termotivasi untuk tetap istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya, sebagai pengamalannya, dan juga hafiz Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, intinya Al-Quran yang ada kita baca merupakan ibadah. Membaca Al-Quran satu ayat merupakan ibadah, satu huruf pun menjadi ibadah. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran adalah kitab suci. Tentu kalau kita baca menjadi sarana ibadah bagi kita semua. Apalagi sampai menghafalnya dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita ini kalau jauh dari Al-Quran, tentunya kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak tahu tujuan hidup akhir kita ini akan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sementara. Nah baik, pendengar suara Lima Luhak, radio suara Lima Luhak 104,4 FM dan juga pemirsa Rokan TV, baru saja kita dengarkan dan juga saksikan tadi penyampaian ceramah dari Ustadz Firdaus Al-Fasiri tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dia pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam aktivitas siraman kolbu. Mungkin dalam bahasa kerennya sekarang adalah ngabuburit
dalam menunggu berbuka puasa untuk pada hari ini. Mungkin sedang yang menyaksikan ibu-ibu yang sedang menyiapkan sarapan bersama keluarganya, sarapan makan malam maksud kami, menu berbuka puasa. Dan juga mungkin bapak-bapak yang setelah melakukan aktivitas seharian bekerja, ini adalah momen yang pas untuk menyaksikan program Siraman Kolbu, yaitu aktivitas penghubung kita pada hari ini. Nah, Ustadz, sebelum kita menutup tentunya ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Tadi yaitu adalah yang pertama tentang bagaimana Ustadz pahala tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu benarkah dilipat gandakan Ustadz? Alhamdulillah ya. Jadi tentang pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah telah tetapkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Kemuliaan itu apapun ibadah ya yang kita lakukan tentunya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang contohnya sholat sunat yang kita lakukan, ibadah sunat, apapun ibadah sunat yang telah diperintahkan atau disuruh Rasulullah SAW, itu bernilai pahalanya seperti pahala wajib. Artinya Allah melipat gandakan pahala dari yang sunat, ya, sholat sunat kita 2 rakaat bisa bernilai seperti pahala 2 rakaat sholat wajib. Apalagi membaca Al-Quran, ya, karena membaca Al-Quran salah satu ya kewajiban, ya. Kenapa wajib? Karena itu adalah pedoman kita, pedoman kehidupan kita, ya. Jadi dengan tahsin, dengan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, ya, tapi jangan hanya menunggu di bulan Ramadan. Nah, sebelum Ramadan atau keluar pun nanti di luar Ramadan, bulan Syawal dan bulan berikutnya, jangan juga putus untuk tahsin, untuk tadarus Al-Quran, qiraatul Quran itu. Karena ini adalah perintah Allah. Iqra tadi kan, bacalah. Apa yang kita baca? Ya Al-Quran yang tertulis ini. Itu bacaannya. Jadi pahalanya betul ya, akan dilipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya di bulan normal mungkin pahala satu kebajikan 1 huruf, bisa saja menjadi dilipat gandakan menjadi 2, menjadi 3, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mungkin pertanyaan kedua itu sudah terjawab sedikit tadi saudara pendengar dan juga pemirsa Rekam TV. Pertanyaan keduanya adalah mengapa disarankan memperbanyak membaca Al-Quran saat Ramadan? Itulah adalah salah satunya adalah karena pahalanya dilipat gandakan. Dan juga Ustadz, dan pertanyaan terakhir untuk pada hari ini mungkin dari saya pribadi, itu adalah kalau berkaitan dengan judulnya Ustadz, tadi adalah keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita hanya mendengarkan Ustadz? Mendengarkan Al-Quran, mungkin ada pendengar yang mungkin kecapean atau apa, mungkin itu adalah bukan jadi satu alasan yang kuat sebenarnya Ustadz untuk kita tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi pertanyaan singkatnya adalah bagaimana kalau untuk kaum muslimin dan muslimat yang hanya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan orang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan Ustadz? Mohon penjelasan Ustaz. Baiklah, ada seseorang membaca Al-Quran di depan kita secara langsung, ya, kita mendengarkan pun secara langsung, ya. Tapi di sekarang ini pertanyaan itu mungkin apakah mendengarkan dari media atau langsung, itu kan tadi belum detail, gitu kan? Mungkin detailnya mendengarkan dari media, dari jauh, dari jauh, kan, ya. Umpamanya ada suasana MTQ, kan, umpamanya di Pematang Bayi, kita mendengarkannya di Islam terkait umpamanya, kan, atau mendengar dari media, dari HP, dari radio, juga dari televisi, kan. Tentu berbeda. Kalau ulama kita banyak mengatakan yang mendengar secara langsung, ada qorinya atau qoriah di depan kita, kita mendengarkannya, itu baru pahala yang membaca sama dengan yang mendengarkan. Karena di situ ada yang namanya tahsin. Kita juga ya memahami, ya, menyimak dalam hati, ya, dan apalagi sambil membuka Al-Quran. Tapi kita tidak membacanya. Yang membacanya qorinya, qorinya yang membaca, gitu kan? Artinya kita tidak ikut membaca, tapi menyimak tadi, artinya menyimak.
itu bisa saja pahala yang membaca tadi, qori tadi atau qori'ah tadi, sama pahalanya dengan mendengar atau yang menyimak tadi. Mungkin berbeda, mungkin pahalanya dengan mendengar dari jauh, mendengar dari sosmed atau dari media lainnya. Itu berbeda pemahamannya dari ulama yang tadi mengatakan sama pahalanya. Tapi tidak ada salahnya, daripada mendengarkan lagu-lagu yang merusak dari pahala puasa kita. Ustadz, tak terasa demikianlah untuk rangkaian kita dalam program Siraman Kolbu hari ini. Terima kasih Ustadz telah menjelaskan tentunya sedikit penjelasan tentang keutamaan tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga dengan penyampaian materi tadi juga dapat menambah tentang pemahaman baru bagi pemirsa Al-Quran TV dan juga pendengar radio Suara Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, tak terasa kita sudah sampai di akhir. Demikianlah rangkaian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Angkuti pamit undur diri dan juga